Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran OTK Keuangan. Di sini Ibu akan membahas mengenai aktivitas kas kecil. Ya, Ibu akan merefresh kembali pengetahuan kalian apa sih itu kas kecil. Baik, kita mulai saja. Kas kecil adalah akun yang khusus digunakan untuk keperluan transaksi yang besarnya atau jumlahnya masih relatif kecil. Ya, seperti contohnya bisa kalian lihat pada slide di sini ya. Pertama adalah biaya pengiriman dokumen. Biaya pengiriman dokumen ini kan biasanya bersifat rutin, bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan bisa setiap hari ya. Nah, ini biasanya transaksinya itu menggunakan kas kecil, bukan lagi diminta menggunakan kas-kas yang lainnya. Nah, yang kedua, pembelian ATK. Ini juga bersifat rutin sehingga pembeliannya menggunakan kas kecil. Contoh yang ketiga, Ibu berikan lagi yaitu pembelian konsumsi pada saat rapat atau pertemuan intern antar karyawan perusahaan. Ini juga merupakan kegiatan rutin ya yang dilakukan perusahaan sehingga pembeliannya itu menggunakan dana kas kecil. Baik, selanjutnya karakteristik dari kas kecil itu sendiri apa sih? Di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu jumlahnya dibatasi atau ditentukan oleh pihak manajemen. Yang kedua, mendanai transaksi kecil yang rutin setiap harinya. Yang ketiga, disimpan dalam petty cash box. Dan yang terakhir yaitu ditangani oleh kasir kas kecil. Nah, jumlah ini dibatasi oleh pihak manajemen maksudnya apa? Jadi setiap manajemen perusahaan itu punya aturannya sendiri. Berapa sih kas kecil yang harus dicadangkan atau dianggarkan setiap bulannya atau 2 bulan, yang jelas setiap periode. Kemudian mendanai transaksi kas kecil seperti yang Ibu sampaikan tadi, biasanya transaksi-transaksi rutin itu dibiayai oleh kas kecil yang jumlahnya masih kecil ya, bukan yang jumlah nominalnya sudah besar. Kemudian disimpan dalam petty cash box, ini tujuannya agar mempermudah kasir atau karyawan yang mengurus pendanaan kas kecil ini mempermudah dalam pembelian-pembelian yang bersifat rutin. Dan yang terakhir ditangani oleh kasir. Sudah Ibu sampaikan tadi bahwa kas kecil ini ditangani oleh kasir, bukan lagi manajer atau direktur perusahaan. Selanjutnya ya, pada materi hari ini kita lanjutkan dengan aktivitas pengelolaan kas kecil ya, di mana aktivitas pengelolaan kas kecil ini dilakukan dengan 2 metode. 2 metode, yang pertama yaitu metode impress dan yang kedua adalah metode fluktuasi. Kita bahas yang pertama, apa sih itu metode impress? Metode impress itu adalah metode yang penggunaan dana kas kecilnya itu setiap transaksinya tidak dicatat di dalam jurnal. Sedangkan pencatatan transaksi itu nanti akan dilakukan pada saat pengisian kembali kas kecil. Sedangkan kebalikannya metode fluktuasi adalah pencatatan langsung yang dilakukan setiap kali adanya transaksi kas kecil yang menggunakan kas kecil. Sehingga setiap kali ada transaksi itu dibuatkan jurnalnya, kemudian di akhir juga dibuatkan jurnalnya pada saat pengisian kembali. Nah, untuk lebih memperjelas kalian mengenai perbedaan metode impress dan metode fluktuasi, Ibu akan berikan contoh dengan memperlihatkan jurnalnya secara langsung. Baik, yang pertama yaitu mengenai metode impress. Kita lihat di sini ya. Lihat pada slide. Yang pertama ada pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Lalu di mana transaksinya? Kenapa tidak dibuatkan dalam jurnal? Ini yang Ibu maksud tadi. Ya, jadi metode impress itu setiap transaksinya tidak dibuatkan jurnal. Lalu dicatat di mana, Ibu? Dicatat di pengisian kembali dana kas kecil, sehingga jurnal yang dibuat hanya 2, yaitu pembentukan dan pengisian kembali kas kecil. Baik, selanjutnya yaitu pada metode fluktuasi. Nah, berbanding terbalik dengan metode impress tadi, pada metode fluktuasi itu jurnalnya lebih banyak, bisa kalian lihat pada slide ya. Di mana yang pertama ada pembentukan dana kas kecil, kemudian di sini setiap transaksinya juga dibuatkan jurnal ya, entah itu pembayaran biaya kirim dokumen, pembelian alat tulis kantor,
dan juga pembelian konsumsi, itu semuanya dibuatkan jurnal. Nah, kemudian pada pengisian kembali dana kas kecil, itu hanya berisi tentang nominalnya untuk pengisiannya saja. Ya, jadi bedanya lagi untuk metode Impress itu setiap transaksinya tidak dibuatkan jurnal, sedangkan pada metode fluktuasi setiap transaksi dicatat dan dibuatkan ke dalam jurnal. Baik, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai langkah-langkah pengelolaan kas kecil ya. Ini langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama yaitu menetapkan batas saldo kas kecil. Ini maksudnya sudah Ibu sampaikan tadi bahwa manajemen perusahaan itu harus sudah bisa menetapkan berapa dana kas kecil yang akan dianggarkan di kantor sesuai dengan operasional usaha dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu setelah menetapkan batas saldo kas kecil, langkah yang kedua yaitu menentukan kasir dari kas kecil. Nah, di sini manajemen perusahaan harus mampu menunjuk ya seorang kasir, karena tidak boleh menunjuknya tidak semua orang bisa menjadi kasir. Itu harus kompeten dalam bidangnya, mengetahui apa itu akuntansi, laporan keuangan, bisa komputer dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu langkah selanjutnya pengisian kembali kas kecil. Nah, setelah menentukan kasir kas kecil, di sini kita akan melakukan pengisian kembali kas kecil. Nominalnya bisa sama ataupun bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Dan yang terakhir adalah penggunaan kas kecil. Penggunaan kas kecil di sini adalah setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan biaya atau dana dari kas kecil. Seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, itu adalah biaya-biaya yang bersifat rutin. Baik, demikian penyampaian materinya. Jadi dapat Ibu simpulkan ya, apa sih perbedaan antara metode Impress dan metode fluktuasi itu sendiri? Yang pertama perbedaannya yaitu dari pengeluaran yang dilakukan. Pengeluaran yang dilakukan pada metode Impress itu tidak dilakukan pencatatan setiap kali transaksi, sehingga tidak dibuatkan jurnal setiap transaksinya. Sedangkan pada metode fluktuasi, setiap transaksi itu dicatat dan dibuatkan atau dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, perbedaan yang kedua, pengisiannya dari segi pengisian kembali. Pada metode Impress ya, pengisian kembali jumlah nominalnya itu disesuaikan dengan jumlah pengeluaran yang ada. Misalnya transaksi yang ada pada saat itu sebesar 2 juta rupiah, maka dana atau pengisian kembali kas kecilnya juga sama sebesar 2 juta rupiah. Berbeda dengan metode fluktuasi, itu pengisiannya bisa berkurang atau bisa bertambah, sehingga jumlah saldo antara metode Impress itu tetap, sedangkan saldo untuk metode fluktuasi itu berbeda, bisa bertambah atau bisa berkurang. Baik, sekian pembahasan untuk materi kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Jangan lupa tetap selalu belajar, semangat meskipun masa pandemi ini belum juga berlalu ya. Baik, selamat pagi, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye.